Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita menyanjung dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita hidayah. Wassalatu wassalam ala qudwatil ummah Sayyidina Muhammad bin Abdullah istafahullahu rasulan wa nabiyyah. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi berbangsa Arab, sukunya Quraisy, darahnya Nurullah, bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau kalau melihat fisik beliau tak jauh berbeda dengan kita. Tetapi kalau melihat status beliau, beliau itu bukan manusia biasa. Beliau diberikan SK oleh Allah. Status beliau, jabatan yang beliau pegang sebagai nabi dan utusan manusia. Tidak untuk bangsa Arab, tetapi menyapu seluruh manusia. Beliau inilah sebagai qudwah ikutan bagi kita. Bapak-bapak jemaah maghrib yang saya hormati, judul yang diminta kepada saya tentang masalah kurban. Kurban itu dulu bukan bernama kurban, tetapi bernama adzabihah atau al-udhiyah, sebatas penyembelihan hewan. Jadi bapak-bapak jemaah yang saya hormati, sebelum saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang saya sampaikan ini ada dalam konteks fikih, ada dalam konteks falsafi, maka saya tidak banyak menyampaikan dalam konteks fikih, tetapi saya banyak menyampaikan dalam konteks falsafi. Apa tujuan saya menyampaikan dalam konteks falsafi? Supaya ada motivasi. Ustaz, kami kurang paham falsafi ke Ustaz. Kalau bahasa lamanya disebut dengan hikmatut tasyri'. Apa urgen pentingnya kurban itu dilakukan, atau falsafinya, atau disebut dengan hikmah. Apa hikmahnya itu dilakukan? Jadi kalau lengah bapak-bapak mendongonyo, maka hilanglah motivasi tadi. Kalau lagi disimak elok-elok, maka bangkitlah keinginan awak untuk berkorban. Saya mulai dulu bapak-bapak, yang togak iko pak, iko namanya casing. Nggak ada gunanya pak, mati dimakan cacing. Nah, luko tangan diubek nan kesannya itu. Kulit yang awak pakai kini bukan kulit yang awak pakai potang, Pak. Wajah yang awak pakai yang kini kok bukan iko yang awak pakai besok pagi. Sudah batukah? Semakin lama nampak keriput, Pak. Sebab apa? Iko casing, Pak.
Ibu-ibu kini banyak membeli skincare. Apa namanya skincare? Salon, mandi susu, bonding, lay tetap kulit ko apa ibu-ibu nakkan tetap nyo batukah tawi. Sebab iko casing. Makanya korban ko ambo mulai dari segi falsafi, balik awak ke belakang dulu. Maka badan yang kasar ko pabila awak mati dimakan cacing. Tak ada guna. Dilanda apa-apa di motor di tepi jalan tu pecah kepala pak. Tak ditagi dah pak. Mana kepala yang dulu? Mana tangan yang dulu? Tidak ditagi Allah. Tak penting bagi Allah pak. Inilah casingnya pak. Apabila casing ko berfungsi, ketika ada satu eksistensi yang dihadirkan Allah, aku yang awak pak. Tu makanya mati awak disuap pak, didaur ulang pak. Gampang bagi Allah pak. Sedangkan dulu awak ndak ada awak kini pak. Apalagi disuap awak lah mati dimakan cacing, lain mungkin Allah menghidupkan balik badan yang ada kok pak. Terlalu gampang. Tinggi daur ulang saja pak. Dululah ada konsepnya. Mana yang jati awak pak? Ini dia. Ketika awak berada di alam rahim awak pak, atau di alam rahim orang tua awak, ibu-ibu kalau ompek anak, ompek kali malaikat datang ke ibu, cuma tak tahu. Apabila ketika roh ditiupkan, awak tak pernah didatangkan berapa, tapi ibu-ibu pernah. Ompek puluai berbentuk nutfah, kobat bentuknya bening, arba'ina yawman yujma' ahadukum fi batnihi ummihi arba'ina yawman. Oh maaf bapak ibu kaji agak mendalam seketik ko. Suma yakunu kadzalika alaqa mudghah. Kemudian menjadi segumpal daging membeku ya pak. Suma yakunu alaqa. Mulai membentuk ya pak, bentuk monci tikus. Awak dalam rahim ibu tu bentuk tikus berdeko pak. Daging yang tengah memanjang pak berdeko. Tumbuhlah tangan. Mana dulu gerakan daripada roh? Ingat pak, dahulu gerakan roh belum ditiupkan. Ia membentuk pak, menggaiknya. Kembang bunga. Memocah di bagian hati pak, bentuk kembang bunga, membentuk telinga pak. Memanjang kaki, menghilang buah kaki pak. Mulai mengipak-ipak le pak. Ia tak boleh tu mak. Kadang-kadang pak dikakuk tu menyipak le pak. Ditiupkan ruh. Summa sawwahu wa nafakha fihi ruh. Ditiupkanlah ruh oleh Allah pak. Aiko yang awak sebenarnya awak pak. Wa ja'alah lakumus sam'a. Mulai mata ko berfungsi pak, nampak dia pak, dunia ko. Dipinjamkan sifat-sifat Allah kepada awak, sifat Rabbani. Tu makanya disebutkan pak, summa sawwahu wa nafakha fihi ruhi. Apa sebabnya pak? Awak ko diagiut fungsi pak oleh roh yang ditiupkan oleh Allah, berfungsi mata pak. Oh nampak dah apa? La ilaha illallah. Apa kita kaset pak mengaji pak?
Pak putar lagu di kaset berbunyi ya Pak, tapi nyo ndak bernilai ya Pak. Zuk aso tu ndak ada di nyo Pak, sam'ah tu ndak ada ya Pak, ndak berfungsi ya Pak. Di sifat radio tu Pak, nyo ndak akan merasa sakit Pak. Inilah eksistensi yang disebut dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Alai duit awak Pak kuah, bantu awak Pak. Ada yang hitam kolek, ada yang hidungnya mancung, ada yang tinggi semampai, ada yang pendek. Inilah kudrat Allah. Hidup ini bukan kehendak awak tetapi kehendak Allah. Inilah eksistensi manusia. Alastu birabbikum, kata Allah. Wahai ruh, kau dites kau Pak. Awal mula ruh diciptakan. Wahai ruh, siapa engkau dan siapa aku? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata beliau, bala. Iya wahai ya Allah, engkaulah Tuhanku. Sebab Pak, kalau tidak ditanya dulu Pak, awak pun nanti tidak tahu dengan siapa awak dan siapa Allah. Masuklah ke badan, inilah yang disebut dengan al-insan. Ketika sudah berfungsi, otak bermain, lendah mulai lancar, dan nafas mulai, jantung mulai memompa, hiduplah awak kini Pak. Ini intinya untuk korban kau Pak. Sayang ambo nak bodrek kau Pak. Potong beberapa bulan hari di bulan puasa, ambo ubek Pak. Ambo buka ubek bodrek ni, mau makan di muka jamaah. Makan apa saya Pak? Makan obat. Kenapa saya makan obat? Karena fisik saya sakit. Fisik saya sakit. Kone angin, influenza, demam, sakit kepala. Bisa Pak, gampang obatnya. Kalau fisik yang sakit. Luka apa? Boleh juga Pak. Ke apotek tu ada Pak. Tetapi lain pun apa? Pergi ke awal bros. Kasmidin, saya dokter. Apa sakit Pak Kasmidin? Bu, saya mau nanya obat. Apakah obat supaya saya tidak berbohong? Lihat Pak. Apakah obatnya supaya saya tidak dengki? Tidak ada Pak. Sebabnya beda Pak, eksistensinya beda. Cuma makanya Pak, sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Yang dimaksud makna hakiki itu Pak, bukan sehat badan Pak. Sehat yang bersifat batini tadi Pak, roh. Awak tindak penbuto, tidak berbohong, tidak menggunjingkan uang, tidak ada sifat zalim. Sebab yang berfungsi itu roh tadi itulah Pak. Diletakkan, ditiup di kepala, menyangkutnya di jantung, berdetak tawi Pak. Itu nilainya fisik Pak. Tup, 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 tupnya. Tapi actionnya Bapak ke sifat awak manusia. Stop Pak sampai di situ dulu Pak. Mulai awal manusia dijadikan. Idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku hendak menciptakan manusia. Apa jawaban malaikat? Untuk apa je diciptakan manusia boleh? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami telah menyembah engkau wahai ya Allah. Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Kalau bahasa awak apa? Ajan mau tahu ang le. Tentulah dek jan pada dewa ang le. Tu bahasa apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Mandono ucapan Allah modeko Pak, bersimpuh malaikat, ampunkan saya ya Allah.
talonsong mambo mangecek. Malaikat, aku ampunkan engkau, tapi kau mesti melakukan sebuah pengabdian. Aku disebut dengan korban. Kau putus semayang guna, boleh pak? Apa yang mesti saya lakukan wahai Allah? Kata malaikat, engkau bangun Baitul Makmur. Ada Baitul Makmur di hati pak. Lapan na ustaz ke situ pak, jual boleh pak. Baitul Makmur, malaikat pak. Sesudah itu Adam, pak bu, kalau ambo tanya pak, Nabi Adam itu terbuang ke dunia, Allah yang membuat settingannya atau Nabi Adam yang salah? Allah yang membuat settingan, Ustaz, bukan. Ternyata kata Allah, uskun anta wa zawjukal jannah la taqraba hadhihi asy-syajar. Adam, tinggallah wa angsiku Adam. Rumah ndak dikredit, uang sampah ndak ada, listrik tak bayar, pajak tak mayu, tinggallah. Tapi cik syaratnya Nabi Adam, nan pohon ko jenang lokek. Tapi sayang Nabi Adam dengan Siti Hawa terkena insiden. Itu dasar manusia pak. Mulai pak lah nampak bahasa manusia ko agak menyimpang pak. Makan buah khuldi, terbuang sudah ke dunia. Basimpuh Nabi Adam, kabarnya ada mengatakan 40 tahun menangi saja bau pak. Lai pernah pak menangi 40 hari, jangan 40 tahun lai. 40 hari wak bersimpuh menangi di hadapan Allah, ampunkan aku ya Allah. Sekali Nabi Adam biak salah pak, awak tiok kijok mata mabik dosa pak. Ayo nak kancan pak kata pak, awak serupa. La ilaha illallah. Tapi jangan takut pak, jangan sampai nak yakin awak. Ambo yakin ambo masuk surga pak. Kalau tak yakin ngapa awak pamai? Apa awak semayang? Harus optimis, berbaik sangka kepada Allah. Adam, engkau bersimpuh di hadapanku meminta ampun, aku ampunkan engkau dengan syarat satu. Apa itu ya Allah? Kau bangun masjid, aikolah Baitullahil Haram itu pak. Apa yang membuat Nabi Adam terjebak dengan insiden ketidakkeseimbangan antara roh dengan jasad pak. Roh dengan jasad. Itu mak kuambo kecaan pak, kau kaji awak kaji tasawuf falsafi pak. Kalau fikih itu gampang pak, apa niat korban, apa jenis korbannya, gampang. Apa syaratnya wak baca bismillah, apa niatnya, itu fikih tu pak. Makanya apa-apa jangan terlalu banyak belajar fikih, kau kaji SD kau pak. Kau maaf kata, kalau awak-awak yang laku tu, kau apa kaji itu mendalam ni pak. Inilah awal manusia melakukan kesalahan. Sesudah itu terjadi kepada anaknya pak. Qabil dengan Habil. Cobik uang tino pak. Kau bahasa awak kini bahasa lingku. Mana yang bahasa lingku pak bapak? Aku salah seorang anak Nabi Adam yang kepleset pak. Rebut dunia pak, hubut dunia. Zuyina linnasi hubut syahawati minan nisa. Kata Allah, kalau kalian ingin tersanjung di hadapanku, siapa di antara kalian berdua ini yang baik, maka hendaknya kalian melakukan korban. Jadi korban itu pak menumpahkan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Balomba-lomba siapa di antara kalian ko yang tertumpah sayang ambo. Itu pak. Seorang membantai hewan, yang seorang diambil pertanian yang buak-buak pak. Waslu alaihim naba abna adama bil haqq fatuqbila ahaduhuma wa lam yataqabbal minal akhar. Yang seorang ditemo, yang seorang ditolak pak.
Itu makanya awak tu berlomba-lomba meminta tersanjung di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan taqarruban ilallah. Ini masuk awak yang ke substansi ya Pak. Apa gunanya awak korban kau Pak? Dia cuma ibadah menyisip Pak, bukan ibadah mahdoh yang hakiki. Ibadah mahdoh yang hakiki itu Pak, awak tu tanggung jawab 5 Pak. Kalau tidak selesai yang 5 kau copek diselesaikan sebelum mati. 1, mengucapkan kalimat syahadat, bersumpah di hadapan Allah. Aku tidak akan mentuhankan selain engkau wahai Allah, dan Muhammad itu Nabi dan Rasul. Selamat cik Pak. Yang kedua, melakukan solat Pak, 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, zakat, dan yang kelima, haji. Setiap tahun Pak, untuk penutup tahun, maka bangkit awak ke Mekah Pak. Namanya rumah Allah. Coba pahami Pak, rumah Allah. Rumah Allah. Sebenarnya Bapak, Allah tu ingin melihatkan eksistensi diri dan zatnya Pak kepada manusia, tapi tidak mungkin ditampung oleh alam. Maka dibuatlah simbol Pak. Makanya inna sofa wal marwa min sya'air, syiar, simbol Allah di dunia Pak. Kalau awak mengambil rumah Pak, yang diberi pertama tanah, dibangun fisik, itulah rumah Allah. Setelah mengucap kalimat syahadat, kemudian salat, puasa Ramadan, zakat, haji itu Pak, awak perlu menyampaikan SPT Pak, laporan tahunan. Sebenarnya Bapak, awak kok diminta tiap tahun ke Mekah Pak. Mekah itu bukan kepunyaan Arab Saudi Pak. Sebenarnya itu punya umat seluruh dunia. Tidak punya haknya mentak piti Pak. Kalau ingin jujur Pak, datang awak ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Bakal liang awak di muka rumahnya Pak. Kalau awak pergi buat somang kan di muka rumahnya awak keliling Pak. Disanjung, ya Allah aku datang ke rumah engkau. Ya Allah dipanggilnya Pak. Itu makanya pintu Ka'bah itu tompek multazam. Sebab orang kaya membagi-bagi piti kan di pintunya Pak. Simbol Pak. Kenapa Hajar Aswad itu dicium? Panggonti Pak. Kalau awak lah lama mantau Pak Bapak tu pulang awak, pas pulang tu berpelukan awak ju anak awak ju bini awak Pak. Sayang apa nak sayang ayah. Berkeliling awak di situ. Jadi korban itu hanya sempelan Pak. Salah satu ibadah yang nyangkut kepada haji. Ketika awak melakukan haji kan terbagi 3, tamattu', ifrad, dan qiran. Kalau apa-apa yang lah haji itu paham. Salah satunya berkorban, seperti haji tamattu', korban. Awak yang tak melakukan haji berkorban di kampung. Apa gunanya korban? Mempelok yang tadi itu Pak, yang roh badan itu Pak, roh badan awak. Seluruhnya punya roh Pak, punya roh. Mimbar itu Pak, ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, jadi umat semakin membludak ke belakang. Nabi khutbah terlalu rendah. Kata sahabat baginda Nabi, bagaimana engkau kami angkat ke atas sedikit, ditinggikan supaya nampak di jemaah belakang. Diangkatlah batang kurma. Togat Nabi khutbah di atas batang kurma. Sesudah itu Bapak, jemaah juga semakin banyak. Kata sahabat, bagaimana kami bikinkan mimbar? Awal mimbar ni Pak. Kalau begitu boleh, kata Nabi. Lah sudah mimbar kau tadi,
Ketika batang kurma ko kan diangkat, batang kurma ko mengecek Pak di depan sahabat Pak, nyebut izat Pak, Muhammad, aku tak redha engkau angkat dan dipindahkan, sebab saya merasa mulia engkau pijak-pijak di kakimu ketimbang aku diangkat yang tak berguna. Jadi tak ada benda aku tak mengecek Pak, punya roh saudara Pak. Kata Muhammad Nabi kita, apa kehendak kau wahai batang kurma? Engkau mandikan aku, engkau kafani dan engkau solatkan aku, dan tanamlah aku sama dengan manusia. Dan kitab Fusul Madinah. Jadi itu nilai eksistensi Pak. Korban itu memperbaiki ruh badan tadi Pak. Makanya apa-apa kalau berkorban, kalau hewannya itu, ada hewan itu gini Pak, dibantai, melawannya Pak, sampai menyeruduk umma, nyokodow manusia Pak. Maaf kata Pak, kalau ambo menilai Pak, itulah tanda-tanda sifat yang berkorban itu Pak. Nabi kan punya unta Pak, tentu dia unta kan Nabi kan ayoknya turun Pak. Tengoklah kini korban yang awak lakukan tu Pak, menyipak, melawan, menyeruduk, itu tanda sifat awak Pak. Mak kata Pak Bapak, lain pernah Pak berubek-ubek kampung memindahkan penyakit dari manusia ke ayam melalui doa, meminta kepada Allah. Kalau kini ronsen Pak, dulu kan tak ada ronsen gitu Pak, uang memindahkan ke hewan. Cuma kono hewan tu tak boleh sembarang dimakan doh. Apa sebabnya kucing tu tak boleh dimakan? Penelitian Pak, sebab di kucing tu ada zat cairan, kalau awak makan daging kucing tu, sama tu kucing tu pengen awak kamu ayam. Dia nampak dia apa-apa uang bersifat model itu. Entah daging apa, makan dulu tu. Jadi semua itu ada hikmah rahasia dari Allah. Itu makanya awak tak boleh memindahkan korban tu ke piti Pak, tak boleh dipindahkan. Itu yang awak jaga Pak, kok dapat nanti roh awak itu bisa menjaga eksistensi akidah Pak. Ketika awak menghadang sakaratul maut, roh itu tetap berjalan sesuai dengan awal mula fitrahnya dulu Pak. Itu namanya fitrah. Ambo dulu kan uang tarikat Naqsyabandi Pak, 2 kali basumbuk di Rusati itu. Ketika menghadang sakaratul maut, mak, ko ambo mak, ko kakak nomor 2, ko nomor 3, ko nomor 4. Lain nampak kami mak monggo enggak ada Pak. Onton ma laita konang kulimah la ilaha illallah monggo Pak. Padahal digelitik pinggang tak menggait ya Pak, digelitik kaki tak mengeletek, itu tanda sepawa jalan. Kenapa nyo tahu dengan bisikan kulimah tadi Pak? Yang menjawab itu bukan fisik Pak, yang menjawab tadi itu yang roh tadi itu Pak. Cuma kena Pak Bapak, apabila semayang tu tasono maknya Pak, ketika awak sampai pada tingkat zikir, apabila puasa itu punya efek kepada awak ketika sifat berubah, apabila korban itu bisa merubah awak ketika itu punya barokah. Apa tu barokah Ustaz? Ja'alallahu syai'an khairan, menjadi eloknya ke awak Pak. Cuma kono kok dapat yang membantai korban tu awak. Ya Allah, terimalah korbanku ini, semoga hidup batinku ini, jasad yang dibawa oleh roh tu berpulang kepada engkau sesuai dengan fitrahnya. Cuma kono Bapak Ibu jangan banyak membeli paket, membeli bunga
Awak kan banyak benda tu Pak, tiba ke korban tak ada piti tu Ustaz, tak cukup tu. Padahal itu Pak, ibadahnya sampelan tapi punya makna sungguh luar biasa. Kumpullah piti tu, berkorban awak supaya ruh awak tu tetap berjalan sesuai dengan fitrah ni. Ini berpengaruh kepada sifat awak. Ruh itulah yang membuat awak berubah. Kesucian ruh itu Pak. Itu makanya kenapa kok korban ini terlalu disunahkan? Ada rahasia Pak. Itulah maknanya. Barangkali itu saja yang penting saya sampaikan. Walaupun korban ini tidak ibadah yang bersifat rutinitas bagaikan solat, tetapi dia punya eksistensi terhadap pengaruh jiwa awak. Barangkali itu yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf